Jung In menggendong adiknya sambil mencuci piring. Karena terpeleset dan jatuh dari bangku, kepala adiknya terluka sehingga dia dipukuli oleh ayahnya. Kau melumpuhkan anak laki-lakiku satu-satunya. Apakah kamu tidak mendengarkan dokter? Dia sudah cacat dari lahir. Sejak itu, sang ayah sangat membenci putrinya. Setelah tumbuh dewasa, Jung In lulus ujian masuk universitas. Sang ayah merobek pemberitahuan penerimaannya. Dia tidak berani memprotes, ayah bahkan meremas lehernya. Jangan berharap bisa meninggalkan tempat ini. Sang ibu mendengar suara berlari untuk mengeluarkan suami yang marah. Jung In memohon pada ibunya tapi dia juga menolak. Kita menghabiskan banyak uang untuk mengobati penyakit adikmu, mari kita bicarakan nanti. Jung In benar-benar putus asa, dia memutuskan untuk melarikan diri dari rumah, tidak pernah kembali sejak. Lebih dari 10 tahun kemudian Jung In telah menjadi pengacara terkenal. Suatu hari dia melihat laporan berita di TV. Di kampung halamannya, kejahatan serius terjadi. Dan tersangka kasus ini adalah ibunya. Dia sangat terkejut sehingga dia cepat-cepat pulang. Ternyata ayahnya meninggal belum lama ini. Di pemakaman, teman-temannya muntah setelah minum miras. Akibatnya, 4 orang meninggal, 1 orang dibawa ke rumah sakit. Polisi menyelidiki keberadaan pestisida dalam alkohol. Ibunya tentu saja dianggap sebagai tersangka pertama sehingga dia dibawa pergi. Ketika Jung In pergi ke penjara untuk mengunjungi ibunya, dia tidak mengenalinya lagi. Ibunya menderita Alzheimer dan dia akan kencing di celana jika dia takut. Bagaimana ibu dia bisa meracuni seseorang seperti itu? Persidangan tingkat pertama sangat tidak menguntungkan bagi ibunya. Ada saksi yang mengatakan bahwa dia sendiri yang memasukkan obatnya. Yang lebih buruk adalah ibunya yang gila dipaksa untuk menandatangani pengakuan. Jung In sangat marah sehingga setelah persidangan berakhir, dia pergi untuk bertanya kepada pengacara. Kasus ini jelas dipertanyakan jadi mengapa sengaja ngakuin kalah seperti itu. Pengacara mengubah wajahnya dan menjadi marah mengatakan dia tidak melakukannya lagi. Jung In merasa curiga sehingga dia pergi ke kantornya keesokan harinya. Setelah berbicara beberapa kalimat, pengacara mengatakan dia sibuk dengan pekerjaan, Jung In juga dengan senang hati pergi. Benar saja, menunggunya pergi, pengacara itu buru-buru menelepon untuk melaporkan berita. Tapi saya tidak berharap Jung In kembali dan mengatakan dia lupa teleponnya. Tentu saja dia tidak ceroboh. Ponselnya sudah merekam semuanya sekarang. Sangat jelas bahwa nama pengacara adalah orang dari pihak lain. Jung In memutuskan untuk membela ibunya sendiri. Karena dia adalah putri tersangka, orang-orang di desa membencinya. Tidak hanya dia tidak bekerja sama, dia bahkan memercikkan air ke wajahnya dan memarahinya. Apakah kamu masih memiliki wajah untuk berlari ke sini mencariku? Dia hanya bisa menemukan polisi yang dia kenal sebelumnya dan mendapatkan video pengawasan internal. Dalam video tersebut, polisi di penjara dengan keras mengutuk ibunya dan memaksanya untuk menandatangani pengakuan. Di pengadilan, Jung In juga menemukan bukti bahwa polisi memalsukan adegan dan menyuap saksi. Jung In memenangkan persidangan ini dan meminta ibunya dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Tapi dia tidak tahu bahwa satu-satunya yang selamat dari kasus ini adalah wali kota berpangkat tinggi Chu. Dia memerintahkan segala cara untuk memasukkan ibunya ke penjara. Suatu hari Jung In membawa adiknya Jung Su keluar dan bertemu dengan beberapa gangster. Jung In ditampar ke tanah oleh seorang pria. Saat itu, meskipun Jung Su cacat, dia bergegas keluar. Jangan pukul kakakku, kata ibuku untuk melindungi keluarga. Orang-orang itu dengan agresif memukuli Jung Su, dan mengancam sebelum pergi. Jika Anda ingin hidup damai, pergilah. Dalam persidangan berikutnya, jaksa mengetahui kelemahan Jung Su dan berulang kali mendesaknya untuk menanyainya. Jung Su ketakutan dan menangis memanggil ibunya, saat itu sang ibu juga hilang akal. Pengadilan dalam kekacauan, ibunya juga pingsan. Hati Jung In seperti api, sangat sulit untuk memasukkan ibunya ke dalam ambulans. Tapi Jung Su dibawa pergi oleh polisi. Jung In tidak tahan. Apa yang kalian lakukan? Apakah Anda memiliki surat perintah penangkapan? Penyakit dan kondisi ibunya sangat buruk, kami dapat menerimanya 10 tahun penjara. Jung In dengan marah melemparkan payungnya dan berjalan pergi. Tapi jaksa Sin memanggilnya kembali. Kasus ini tidak mudah diselesaikan, Anda harus membuat pelakunya menjadi orang yang tidak bersalah. Tunggu dan lihat saja, aku akan membuktikan ibuku tidak bersalah. Jaksa hendak menanyai Jung Su, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka ingin membuatnya patuh-patuh tetapi Jung Su tiba-tiba berdiri dan menamparnya 2 kali. Dipukuli, kamu harus melawan, jangan biarkan dirimu dirugikan, ibuku mengajariku itu. Mata semua orang melebar, sepertinya dia tidak bodoh.
Adapun sang ibu, dia secara konsisten mengakui bahwa dia adalah pembunuhan. Dia masih tidak mengenali putrinya, hanya mengetahui bahwa dia dapat melindungi putranya. Jung-in marah dan patah hati, dia pergi dengan marah. Dia menyelidiki video tersebut dan menemukan belum lama ini ketika wali kota Chu mengunjungi ayahnya, ibunya masih normal. Tapi sejak hari itu, ibunya mulai gila. Suatu malam 3 bulan yang lalu ibunya masuk ke kantor polisi. Katakanlah suaminya adalah pembunuhnya, dan wali kota Chu dan teman-temannya adalah kaki tangannya. Tapi di kota terpencil dan damai ini, sudah lebih dari 10 tahun tanpa pembunuhan. Sekarang Jung-in melihat foto ayahnya ketika dia masih muda. Termasuk wali kota Chu dan korban lainnya. Pada gambar tersebut juga tertulis, sahabat terbaik seumur hidup. Mungkinkah ibunya meracuni teman ayahnya karena dia menemukan sesuatu? Kalau dipikir-pikir, dia tidak sengaja merusak foto pernikahan orang tuanya. Di belakang foto, gambar yang robek jatuh lagi. Dia menyatukan foto itu dan menemukan itu adalah foto pernikahan ibunya yang lain. Tetapi mempelai pria bukanlah ayahnya tetapi pria yang tampak sangat elegan. Dia mencari Tuan Huan, satu-satunya orang di desa yang mengetahuinya. Dan dari situ dia tahu cerita lama ibunya. Ternyata ibunya menikah dengan putra pemilik tambang di masa lalu. Dan tahun itu ayah dan wali kota Chu sama-sama pekerja di pabrik. Karena mereka ingin mengambil alih bisnis pabrik batu, mereka membuat rencana yang unik. Ketika putra pemilik pergi memancing, mereka mengenakan pakaian selam dan menyeretnya ke dalam air untuk tenggelam. Ibunya sangat patah hati sehingga dia melompat ke sungai untuk bunuh diri, tetapi ayahnya menyelamatkan hidupnya. Dan begitu saja, ibunya mengubah untuk menikahi ayahnya. Tetapi selama bertahun-tahun, dia masih tidak tahu bahwa orang yang membunuh suaminya adalah orang yang naksir padanya. Kemudian ayahnya menjadi kepala tambang sesuai keinginannya dan menjadi kaya. Tapi setelah hanya beberapa tahun, sumber batu yang dieksploitasi semakin berkurang. Dan kemudian wali kota Chu menikamnya lagi. Dia menyuap ahli geologi untuk mengelabui ayahnya agar berpikir bahwa gunung terdekat mungkin memiliki tambang emas. Ayahnya menjual tanah itu karena dia terlalu rakus untuk menjadi kaya dan berakhir dengan tangan kosong. Teman selama bertahun-tahun juga dengan cepat mengkhianatinya dan berbalik untuk mengandalkan wali kota. Ayahnya kehilangan segalanya dan diusir, dia hanya bisa mengutuk dengan marah. Aku akan menggunakan ramuan itu untuk membunuh mereka semua nanti. Di sini, kasusnya telah berubah. Sebagai satu-satunya korban yang selamat dari kasus ini, wali kota Chu datang ke pengadilan untuk bersaksi. Melihat bahwa Jung-in akan mengetahui yang sebenarnya, wali kota memutuskan untuk membunuhnya. Saat dia mengemudi, sebuah truk di sisi yang berlawanan melaju lurus ke atas. Saat dia mengemudi, sebuah truk di sisi yang berlawanan arah lurus kemari. Untungnya dia tidak mati. Ketika dia bangun dan melihat peta perencanaan lahan, dia mengerti segalanya. Jung-in menemukan telepon rusak di kamar ibunya. Setelah memperbaikinya, dia melihat video ayahnya di ponselnya. Setiap kali saya makan nasi yang dimasak istri saya, dada saya sesak dan tidak bisa bernapas. Bajingan itu gila, dia ingin membunuhku. Ternyata tahun-tahun terakhir kehidupan ayahnya sangat tertekan. Tapi teman-teman mengkhianati dia untuk menjadi wali kota. Dia tidak mau menerimanya, jadi dia terus mengungkit cerita lama untuk mengancam wali kota Chu. Namun tak disangka saat keduanya sedang berbincang, ibunya tak sengaja mendengar. Kamu yang bunuh. Bukankah kalian juga berpartisipasi? Sejak saat itu, ibunya berniat membunuh orang, dia diam-diam menaruh pestisida di nasi suaminya. Tentu saja, dia sakit parah. Tapi sekarang Jung-su yang tidak mengerti, mengambil ponselnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Beberapa bulan kemudian, ayahnya diracun sampai mati oleh ibunya. Di pemakaman, ibunya menuangkan obat ke dalam anggur dan menyuruh putranya yang naif untuk membawanya untuk penjat yang lain. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya membalaskan dendam suaminya. Kebenaran menjadi jelas, Jung-in tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, ibunya mengatakan sesuatu padanya. Di masa lalu, ketika dia menikah dengan ayahnya, dia sedang hamil dengan mantan suaminya. Karena ayah kandung Jung-in adalah suami sebelumnya yang dibunuh oleh orang-orang ayahnya. Tidak heran sang ayah selalu membenci Jung-in selama bertahun-tahun. Karena dominasinya, Jung-in menderita selama bertahun-tahun. Sang ibu tidak bisa melindungi putrinya. Sang ibu perlahan mengatakan yang sebenarnya, pada titik ini Jung-in menangis tanpa suara. Ibunya akhirnya mengenalinya. Kesalahpahaman lebih dari 10 tahun akhirnya terselesaikan. Tapi sekarang satu sisi adalah kebenaran dan sisi lainnya adalah persahabatan. Jung-in adalah seorang pengacara, bagaimana saya harus memilih?
Aku benar-benar bingung, katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Keesokan harinya Jung In mengajari Jung Su beberapa kalimat. Dan di pengadilan banding Jung Su menatap mata adiknya dan mengatakan anggur beracun itu disiapkan oleh ayahnya. Kemudian sebelum dia meninggal, dia menyuruhnya untuk memberikannya kepada orang-orang itu untuk diminum. Jung In kemudian bertanya kepada ibunya apakah dia tahu siapa Jung In-nya. Ibu menggelengkan kepalanya. Saya bertanya sekali lagi siapa saya? Aku benar-benar tidak tahu tapi kamu benar-benar cantik, aku punya anak perempuan seperti kamu. Kesaksian sang ibu mengharukan mereka yang hadir di persidangan. Jung In mengambil keuntungan dari hal-hal buruk ayah dan wali kota dan menyalahkan ayah yang sudah meninggal. Pada akhirnya, ibunya ditemukan tidak bersalah. Berjalan keluar dari pengadilan, Jung In bertemu Jaksa Sin lagi. Apakah kamu benar-benar percaya ibumu tidak bersalah? Dia sudah menanggung hukumannya. Mungkin ibu dari awal sampai akhir tidak terganggu. Dia hanya menggunakan psikologi manusia sehingga dia bisa lolos setelah membalas dendam. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkannya. Karena sejak suami pertamanya dibunuh, cerita ini tidak dapat memiliki akhir yang tidak bersalah.